Kami dari kelompok 2, tim audit sistem rekam medis dan informasi kesehatan. Saya Yeslina Nelti Sareki berperan sebagai direktur rumah sakit dan teman saya Dia Pinka sebagai ketua tim, dan saya Naya Nisa Saifai Kirana sebagai pemateri 2 tentang regulasi dan legal. saya Femester Syahila Tua, pemateri ketiga tentang analisis risiko dan teknis. Dan saya Rista Martalia sebagai pemateri keempat tentang infrastruktur backup dan IT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kami semua. Yang terhormat Ibu Direktur Ibu Jessin Saleki dan teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mata kuliah keamanan dan perlindungan data mengenai manajemen risiko dan informasi kesehatan. Selamat pagi kepada Ibu Direktur. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu manajemen risiko dan keamanan informasi kesehatan, audit risiko keamanan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Sehat Bersama. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Rumah Sakit Umum Daerah Sehat Bersama telah menerapkan sistem rekam medis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun berdasarkan hasil audit awal, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam keamanan informasi yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pasien. Permasalahan beberapa staf administrasi masih menggunakan password yang bersama-sama. Ruang server masih dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang logistik. Pengiriman data ke Satu Sehat belum menggunakan enkripsi yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa regulasi yang perlu menjadi perhatian rumah sakit. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur kewajiban fasilitas kesehatan dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pribadi dari akses, penggunaan, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis mengatur keamanan, kerahasiaan, integritas, ketersediaan data rekam medis elektronik, serta kewajiban integrasi dengan Satu Sehat. Selanjutnya, dampak resiko keamanan informasi rekam medis elektronik. Yang pertama ada keselamatan dan pelayanan pasien, yaitu resiko kebocoran data pasien, kesalahan pelayanan akibat data yang tidak akurat, menurunnya kepercayaan masyarakat, operasional rumah sakit, klaim BPJS dapat tertunda, integrasi dengan Satu Sehat terganggu, dan pelayanan menjadi lebih lambat. Yang kedua, aspek hukum, yaitu berpotensi memperoleh saksi administratif, penurunan akreditasi, dan resiko pencabutan izin operasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil analisis risiko keamanan informasi pada sistem rekam medis elektronik di RSUD Syahid. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kami menemukan 3 risiko utama. Risiko pertama adalah penggunaan paspor secara bersama-sama. Kondisi ini memiliki tingkat risiko high atau tinggi karena dapat menyebabkan penyalahgunaan akun dan kebocoran data pasien. Upaya atau tindakan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya risiko serta mengurangi dampaknya yang kami rekomendasikan adalah setiap pegawai menggunakan akun pribadi serta menerapkan role based access control atau RBAC, di mana pengaturan hak akses berdasarkan peran atau jabatan pengguna, dan multi-factor authentication atau MFA yang artinya sistem keamanan login dengan lebih dari satu tahap verifikasi seperti password dan kode OTP. Kemudian risiko kedua adalah serangan phishing atau ransomware.
Risiko ini juga termasuk kategori high atau tinggi karena dapat mengganggu sistem rumah sakit dan menyebabkan kehilangan atau kebocoran data. Mitigasi yang kami sarankan adalah memberikan pelatihan keamanan cyber kepada pegawai serta menerapkan MFA, yaitu sistem login dengan lebih dari satu tahap verifikasi. Kemudian risiko ketiga adalah akun pegawai yang sudah resign atau mutasi tetapi masih aktif. Risiko ini kami kategorikan medium high atau sedang hingga tinggi karena akun tersebut masih dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, mitigasi yang kami rekomendasikan adalah segera menonaktifkan akun pegawai yang sudah tidak bekerja. Selain itu, kami juga merekomendasikan penerapan pengendalian akses melalui role-based access control atau RBAC atau pengaturan akses berdasarkan peran pengguna, dan principle of less privilege, yaitu pemberian hak akses sepenuhnya sesuai kebutuhan pengguna saja, dan multifaktor authentication atau MFA atau sistem login dengan lebih dari satu tahap verifikasi agar setiap pengguna hanya memiliki hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, rekomendasi pengamanan teknis. Yang pertama ada data in transit atau data yang sedang dikirim. Untuk data yang sedang dikirim atau in transit digunakan protokol HTTPS dan TLS. Tujuannya adalah agar setiap data yang terkirim ke satu sehat sudah dalam bentuk inskripsi sehingga tidak dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan cara ini juga dapat mencegah terjadinya penyadapan selama proses pengiriman data. Yang kedua, data at-rest atau data yang tersimpan. Untuk data yang tersimpan di server digunakan inskripsi AES 256. Inskripsi ini berfungsi untuk melindungi data apabila perangkat penyimpanan hilang atau rugi, sehingga data tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, keamanan akun. Pada aspek keamanan akun, setiap pegawai wajib memiliki akun masing-masing agar tidak digunakan secara bersama-sama. Sistem ini juga menerapkan multifaktor authentication saat login sehingga terdapat lapisan keamanan tambahan. Selain itu, aktivitas pengguna dominator secara berkala untuk mendeteksi adanya aktivitas ini. Selanjutnya, untuk pengamanan infrastruktur saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamanan infrastruktur episode. Yang pertama yaitu ada ruang server khusus dan tidak digunakan sebagai pusat, yaitu digunakan hanya untuk menyimpan server dan perangkat jaringan, tidak dicampur dengan orang lain agar lebih aman dan terawat. Yang kedua ada penahan ruang rakit, yaitu menjaga suhu ruangan tetap dingin agar server tidak cepat panas dan rusak. Dan yang ketiga ada CCTV, yaitu untuk memantau aktivitas di ruang server untuk meningkatkan keamanan. 4. Kontrol akses kartu atau biometrik, membatasi akses ruang server hanya kepada petugas yang berwenang. Dan yang kelima, UPS, Uninterruptible Power Supply, yaitu untuk menyediakan listrik cadangan sementara saat terjadi pemadaman listrik sehingga server tetap dapat beroperasi dengan aman. Selanjutnya yaitu ada strategi backup 321, yaitu yang artinya memiliki 3 salinan data, menggunakan 2 media penyimpanan yang berbeda dan menyimpan satu salinan di lokasi lain atau di cloud. Dan selanjutnya, SOP menonaktifkan akun pegawai. 1. HRD melaporkan pegawai resign atau mutasi sebagai bagian IT. 2. IT segera menonaktifkan akun pengguna. 3. Seluruh hak akses dicabut. 4. Password yang berkaitan diubah. Dan yang kelima, dokumentasi dan verifikasi bahwa akun sudah tidak dapat digunakan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu RSUD Sehat Bersama masih memiliki beberapa kelemahan dalam keamanan informasi RME. Lalu diperlukan peningkatan keamanan dari aspek regulasi, sumber daya manusia, pengamanan teknis, dan infrastruktur.
dan penerapan RBAC, MFA, enkripsi data, backup 321, serta SOP penonaktifan akun dapat mengurangi risiko kebocoran data dan serangan cyber. Dan yang terakhir ada dengan menerapkan rekomendasi tersebut, rumah sakit dapat meningkatkan keamanan data pasien serta memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya, untuk Ibu Direktur, apa ada yang ditanyakan atau tambahan? Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempresentasikan materinya. Di sini saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya bertanya kepada rekan-rekan semua, yaitu untuk pertanyaan yang pertama, bagian rekomendasi. Dari seluruh rekomendasi yang telah teman-teman sampaikan, menurut teman-teman langkah mana yang harus menjadi prioritas untuk segera diterapkan oleh rumah sakit dan alasannya mengapa? Terus yang kedua, apabila rumah sakit belum memiliki anggaran yang besar, rekomendasi mana yang dapat diterapkan terlebih dahulu? Karena mengingat di rumah sakit kita juga membutuhkan biaya yang banyak untuk kita menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang teman-teman sudah sampaikan ini. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, rekomendasi yang pas dengan kondisi kita saat ini yang diterapkan terlebih dahulu itu yang mana? Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Direktur. Kami menyarankan untuk prioritas utamanya yaitu menghentikan penggunaan password bersama dengan menerapkan akun pribadi seperti role-based access control dan multi-factor authentication. Langkah ini penting karena dapat mencegah akses yang tidak sah, meningkatkan keamanan akun pengguna, serta mengurangi risiko kebocoran data pasien. Demikian Ibu Direktur, untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh rekan kami terkait keterbatasan anggaran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Direktur. Kami menyarankan rumah sakit memulai dari langkah yang tidak memerlukan biaya besar, seperti menghapus penggunaan password bersama, menonaktifkan akun pegawai yang sudah resign atau mutasi, memberikan edukasi kepada pegawai mengenai phishing, serta membuat SOP pengelolaan akun. Setelah itu, rumah sakit dapat secara bertahap menerapkan enkripsi data, meningkatkan keamanan ruang server, dan melaksanakan strategi backup 321 sesuai dengan kemampuan anggaran. Terima kasih untuk Ibu Direktur. Untuk pertanyaannya apa sudah menjawab? Terima kasih atas penjelasan dan rekomendasinya. Masukan dari tim audit akan kami pertimbangkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan keamanan sistem rekam medis elektronik di RSUD Sehat Bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.